gue mau istirahat tidur, istri tiba-tiba dipsok lagi, aduh ntar dulu deh. Jadi gue jadi takut karena sering apa namanya? Ih, lu nggak baca berita Raisa sama Awis Daud ya? Jadi gue kayak percuma gitu nurusin apa namanya? Enggak ada yang percuma ya Wildan ya. Iya. Dia bukan lulusan pesantren nih, ragu gua. Ya karena Kagak ada tauhidnya dari tadi, kayak nggak percaya ada Allah gitu. Gak punya duit, nganggur gitu, terus bilang kayak Pakai uang kamu dulu. enggak, kalau mau kondo expert nggak begitu Kak. Oh, Asik. kayak gimana? Kayak gue tuh pengen banget sekarang nganggur tapi pengen punya anak gitu. Emang salah Kak? Biasanya teman ngopi kedatangan 1 orang. Kali ini teman ngopi kedatangan 3 orang dari anggota komunitas stand up Indo Kabupaten Tangerang. Gokil. Hai guys, balik lagi di rumah kamu. Silakan perkenalkan diri tamu-tamu kita. Ya kenalin, nama gue Deka dan gue ini seorang pengangguran Kak. Pengangguran podcast tetap ya? saya. Pengangguran dari kerja podcast lagi. Podcast Kak, emang passion ini, passionnya di sini gitu. Gokil. Meskipun baru pertama kali ya. Ya, boleh nggak podcast. Coba siapa yang namanya? ya gue Wildan dan gue seorang guru honorer. Kamu? Dan ya gue Nalvi, gue kerja di bank sebagai auditor. 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 Jadi di antara 3 ini lu yang paling kaya, Bang. Iya, Hitungannya ya. hitungannya Di antara ya. 3 ya, hitungannya ya. Jangan sering-sering naruh rokok di meja ya, Bang. Terhabis lu baru sebatang. Ya, karena kita kedatangan stand up komunitas Kaptang yang bakalan mau ada acara showcase ya. Ya, showcase. showcase, betul. Showcase buat Kompetisi, yang menang kompetisi gitu. oh, kalian mau menangnya di Iya bertiga? dong. Lucu banget dong pasti. Waduh. Kenapa lu nggak pede, kan lu nilai paling tertinggi? Ya belum nemu lagi aja gitu. Sekarang lagi nyoba nih, ternyata materinya masih belum pas buat showcase. Materi stand up. Iya. Mending nyari materi duit dulu sih. Iya sih, bener sih. Buat yang belum tahu, Deka ini dia nganggur udah berapa tahun, Dek? Total 8 tahun. Total, tapi dia udah menikah, guys. Gokil. Sementara Wildan dia udah kerja nih, guru. Bahkan dia nyari sampingan juga. Iya. Dia udah kerja aja masih nyari sampingan, Dek. Nah, Lu udah kerja kok masih bisa hidup sih? namanya juga hidup Kak. Berarti kan hidup gitu. Itu, apa goals terbesar dalam hidup lu apa? Goals terbesar dalam hidup gue itu bisa hidup sampai sekarang sih. Sebenarnya itu doang sih. Kalau pencapaian terbesar lu? Wah, pencapaian terbesar. Punya Sebenarnya gua, istri? Iya, punya istri. Pencapaian terbesar gue, orang kerja pengen punya istri susah. Gue nganggur bisa Kak. Punya istri? Punya istri bisa dong. Istri lu yang kerja? Iya. Itu yang dipengenin orang laki-laki zaman sekarang Kak. Kan katanya punya istri nih abis nikah dikirim ke Taiwan, dikirim ke Cina. Gua mah udah dikirim ke pabrik Cina Kak. Istri lu? Iya, gua kirim. Oh, yang tuh kerja di pabrik Cina tuh gitu. Terus ya udah kan gajinya gua terima tiap bulan gitu. Lu menerima gaji istri setiap bulan? Mau gimana lagi Kak? Itu yang bisa gua lakuin. Bukan itu yang bisa lu lakuin. Anjir lah. Kalau Wildan? Apa nih? Belum nikah, Belum. tapi udah punya pekerjaan. Udah. Guru honorer. 8 tahun. 8 tahun jadi guru honorer. Iya. Lu backgroundnya anak pesantren kan? Pesantren. Lu yang kemarin boykot Trans 7 ya? Enggak. Nggak ikut-ikut? Ikut boikotnya, nggak nonton tapi nggak ikut yang demonya. Ikut boykotnya? Iya, nggak nontonnya ikut. Maksudnya gimana ya? Oh, dia update Kak yang di Lu Instagram tau itu. beritanya nggak? Tahu beritanya, gue ngeboikot apa namanya? Hashtag. Nggak nonton TV-nya. Oh, lu jadi cara lu ngeboikot, lu nggak mau Iya, nonton dengan tayangan nggak- itu. Kan emang udah nggak ada lagi tayangan itu semenjak itu. Trans 7 masih jalan, tapi Iya. yang program itu udah nggak ada. Oh, yang lainnya juga.
Berarti lu nggak nonton gue dilapor Pak kemarin? Di Parah banget. Kan nonton cuplikannya ada di IG. Dengan fullnya lah. Gimana sih? Ya gue udah lucu-lucu di situ. Pak. Iya. Oh pantesan dia nggak ikut boykot. Ternyata dia dilapor Pak. Urusannya gue nggak tahu pesantren apa. Gue nggak tahu masalah pesantren. Gue gitu. juga belum punya ilmunya di situ. Tapi gue pengen tahu tanggapannya Wildan sebagai anak pesantren. Kenapa lu ikut ngeboikot dengan cara nggak mau nonton tayangan itu? Emang ada yang salah dengan tayangan itu? Ada. Apa? Apa ya? Acaranya itu terlalu nyerang personal ke kiainya gitu. Dan framingnya itu lumayan memojokkan lah. Jadi kiainya kena sampai keluarganya pun kena kan. Pesantrennya juga kan? Pesantrennya juga kena. Udah gitu pesantren itu muridnya itu salah satu pesantren terbanyak lah muridnya di Indonesia gitu. Jadi kayaknya kurang tepat untuk apa namanya memframing ke situ gitu. Kalau mau ya emang oknum aja yang benar-benar salah yang dimasukin ke video itu gitu. Dari sekian banyak isu pesantren gitu, yang oknum-oknumnya, kenapa yang ditayangin yang itu? Gitu Iya, maksud lo. gitu. Tapi yang ditayangin lu tahu nggak apa? Apa aja lu nggak nonton? Yang itu yang apa namanya? Orang jalan jongkok. Orang jalan jongkok, terus yang kiai sih yang lebih fatalnya yang kiai sih. Harga sarung kiai ya? Harga Bukan. sarungnya sampai dibacain. Harga sarung emang mahal harga sarung sih. Iya, tapi kan itu udah ke personal banget kayak apa urusannya gitu. Iya, itu. Apa urusannya apa fashion gua apa urusannya sama TV gitu. Iya, terus apa namanya? Sampai masuk ke yang kiai bagi-bagi uang THR ke cucu-cucunya. Itu di framingnya karena ya itu kayaknya apa namanya? Sering dikasih-kasih. Iya, sering dikasih sama itu. Padahal kiai itu nggak pernah minta sama sekali ke santrinya gitu. Itu emang inisiatif para Iya, santri. iya. Itu juga kayaknya yang ngasih-ngasih bukan yang anak pesantrennya deh, kayaknya yang udah alumni-alumni ya. Iya, pasti yang udah alumni yang udah punya. Udah sukses Iya. gitu-gitu, yang ngerasa ada manfaat, dapat ilmu yang bermanfaat, terus Iya. dia sukses di luar, ya itu kayak ngasih gift lah, kayak hadiah. Iya. Terima kasih udah ngebimbing gitu kali ya. Iya gitu. Kan gak semua alumni pesantren itu jadi kiai semua. Gak semua, ada yang pengusaha juga. Gitu, jadi ya dia belas kasih lah. Karena udah diajarin ilmu kan di pesantren. Karena dia udah berkecukupan, makanya dia kasih gitu. Berarti framingnya terlalu menjatuhkan. Iya, framingnya terlalu menjatuhkan banget. Sebagai anak pesantren lu ikut sakit hati nggak? Sakit hati. Jujur sakit hati. Tapi cara meluapkan sakit hatinya kalau yang lain-lain ya, ada beberapa orang yang ada yang di sosmed, "Hai monyet-monyet," tau gak? Yang Iya. aduh, gue takut banget sih sebenarnya. Kayak masa ini orang pesantren sih? Di pikiran gue yang orang awam kayak gitu, emang kayaknya nggak diajarin kayak gitu deh kalau Iya. kalau kita tidak sependapat atau ada orang yang menjudge menghakimi kita, sebaiknya tuh ngebalesnya gimana sih kalau dari sudut pandang anak pesantren? Kalau gue sih diajarin sama guru gue, ya udah didoain aja. Itu mungkin mereka emang nggak tahu gitu. Dikasih tahu juga ya? Iya. Sambil dikasih tahu. Sambil dikasih tahu juga, gitu. Kalau ada yang salah. Kalau yang salah. Terus yang boykot di Transmart lu ikut? Itu mah oknum kayaknya deh, salah sasaran tuh kayaknya. Kayaknya bukan orang pesantren ya? Iya, bukan kayaknya deh. Iya, soalnya bahasa-bahasa diksi-diksi yang dipakai tuh kayak bukan anak pesantren. Iya. Dan ngapain coba ke Transmart? Orang mau belanja. Malah lihat orang demo ya. Iya. Tapi bukan turunannya ya? Grup aja tapi Grup tapi nggak. jauh gitu loh. Oh, Jauh. iya. Takutnya nanti dia pada sebel sama Indonesia gitu ya, sebel sama Mega juga pemerintah. ada. Bang Mega juga Bang Mega juga kena. di Bogor. Kena mah. Aneh banget. Iya. Astagfirullahaladzim. Iya, cuman maksudnya kan jauh banget sama kita. Iya. Ya mungkin itulah karena emang mungkin udah waktunya kali ya orang yang nggak ini sama pesantren benar-benar kayaknya timing ini buat ngejatohin gitu. Makanya semuanya di. Jadi di menurut ini. lu itu cara untuk menjatuhkan pesantren? Iya. Apa mungkin pengalian isu?
soal Bisa 702 juta Bisa jadi sih. dana reses itu yang kita nggak tahu, tiba-tiba beritanya ada di bawah, pesantren di atas tuh. Tapi enggak sih, gue ngerasa kayaknya orang-orang sekarang udah pada cerdas sih, orang-orang di sosmed maupun nonton TV kayaknya udah pada cerdas sih. Tapi kalau dari yang ini apa adalah influencer yang bener-bener ngajak debat lah, ngajak apa namanya? Diskusi. Ada tuh yang bener kalau mau datang ke studio Trans itu kan ada tuh. Itu bener kalau emang ada yang mau diskusi ke situ gitu. Dan orang-orang terasnya juga kalau nggak salah udah datang ke pesantren kan, Iya, udah datang. udah tabayun. Udah teban juga. Kayaknya itu juga jadi tempat belajar sih. Kayaknya mudah-mudahan kedepannya nggak kayak gitu lagi. Dan program itu udah di cut dari Trans 7 kalau nggak salah ya, dari berita yang gue baca. Tapi ya pengalaman lu di pesantren, lu berapa tahun sih di pesantren? 4 sama ngabdi 1 tahun. Jadi 5. Kayaknya dia belum cukup ilmu untuk kita bahas. Kalau lu 12 tahun, 20 tahun kita ngomongin pesantren. Tapi sebagai anak pesantren aja deh, anak tuh wajib nggak? Bukan wajib, apa sih? Dianjurkan nggak sih ditaruh pesantren? Menurut gua sih kalau anaknya mau untuk pesantren, kayaknya harus di pesantrenin. Tapi kalau anak yang nggak mau dan orang tua yang maksa untuk pesantren, itu kayaknya jangan deh, gitu. Kenapa kalau anaknya mau kita harus pesantrenin? Alasannya apa? Karena satu, dia pasti betah, gitu. Oh ya, nggak Dia pasti kabur-kaburan betah, ya? iya nggak bakal kabur-kaburan. Karena kemauan Gitu. sendiri. Iya karena kamu sendiri, gitu. Dan sekalipun dia nggak betah, ya mungkin karena faktor lain lah, gitu. Tapi bakal ditahan-tahanin ya? Karena kemauan sendiri. Iya. Balik lagi ke situ. Iya, gitu. Pesantren, Dek. Pesantren gua Kak. Oh, lu pernah? Pernah gua pesantren. Berapa tahun? 3 tahun. Pesantren beneran? Beneran. Ntar pesantren kilat lagi. Iya. 3 tahun pesantren kilat ngapain lu nggak pulang-pulang? Orang Itu gua puasa yang doang. buat sakti-sakti. Padepokan itu mah. bukan pesantren. Oh, salah ya, iya. Itu berarti. Tadi yang lu cerita di belakang, katanya lu 8 tahun nganggur gara-gara pesantren. Sebenarnya gua juga 8 tahun nganggur nih, nggak nganggur-nganggur banget gitu. Gua tuh kuliah juga Kak, 4 tahunnya dari 8 tahun nganggur. Tapi gua kuliah kelas karyawan Kak. Oke. Tapi gua nggak pernah jadi karyawan. Jadi lu ngambil kelas karyawan padahal lu nggak kerja? Iya, terus teman-teman gua banyak yang bilang, lu kan nganggur nih, nggak kerja gitu. Kenapa ngambil kelas karyawan? Gua bilang aja kan, bapak gua nih yang karyawan. Katanya, kan bapak gua yang bayarin. Gitu Tapi sih. kan kalau bapak lu yang bayarin, lu bisa juga ngambil kelas yang reguler. Nah itu pindah pas semester berapa ya? 5 gua ke reguler. Tadinya kan kelas malam. Terus Sabtu Minggu, kata bapak gua, udah lu nggak kerja-kerja, mendingan reguler aja, jadi reguler gua. Sekarang udah lulus. Udah lulus. Ngambil apa kemarin? Teknik mesin. Teknik S1. S1. Nggak kepake tekniknya. Enggak sih. belum. Insya Allah Belum, nanti insya Allah kepake. kepake ya. Ya. Tapi kan zaman sekarang udah ada umur-umur gitu kalau cari kerja. Nah itu permasalahannya COVID Kak, gua kesel banget sama COVID. Kenapa semua orang kesel sih sama Covid? Ya kan gua nganggur nih. Heeh. Terus ada harus suntik vaksin kan. Kalau misalnya nggak kerja, itu harus daftar sendiri gitu. Terus gua mager daftarnya. Pantes nganggur, males. Mager. Ya Allah, Dek. Iya, terus gua mager tuh daftarnya. Pas gua mau ngelamar kerja harus sudah vaksin ini. Vaksin apa gitu yang 1, 2, vaksin 1, 2. Booster. Ya, gua nggak tahu tuh, gua nggak Ada vaksin 1, soalnya. 2 booster. Iya, gua nggak vaksin tuh. Harus wajib vaksin. Lah gua juga males lah vaksin. Ya udah, karena ada syarat itu gue juga jadi malas ngelamar kerja gitu. Males vaksin, males ngelamar kerja. Pengangguran sih. tetap, pengangguran abadi sih lu nanti. Gue nyalahin COVID pokoknya. Padahal keputusan buat cari kerja bukan gara-gara Covid. Sebelum Covid lu emang udah nggak kerja? Nah gue baru lulus kuliah 2019. Oh, terus Covid. Terus COVID. Akhirnya nggak kerja malah nikah.
Iya. Berani sih lu. Berani nikahin anak orang, lu gak kerja. Berani sih, soalnya apa ya, disuruh sama gua. Siapa tahu ntar kalau udah nikah lu bakal mau kerja gitu. Ternyata Bini gua sih yang kerja. jadi double ya. Iya. Tapi gimana cara lu Ya. menafkahi anak? Anak udah ada belum? Belum. Menafkahi istri kalau nggak kerja. Gua punya usaha sih sebenarnya. Aslinya gua CEO gitu. Sama Cina. Ya owner kan, orang bilangnya kan kalau meskipun usaha kecil katanya owner gitu. Iya. Rental outdoor gua. Rental outdoor. Berarti kalau ada yang nyewa lahan ke lu. Ya. Bener sih outdoor. Alat-alat peralatan camping gitu, naik gunung rental gitu. alat camping. Iya. Buat oke. Ada di Citra teman-teman. Promo lagi. Dikit-dikit Boleh. Ada di Citra gitu kan. Kasian nih nganggur udah, beli aja beli. Sewa. Terus Murah nggak harganya? murah. Itu gua waktu itu habis nikah. Bekas mesum nggak tendanya? Itu mah pasti sih. Soalnya Emang pernah nggak ada kan, syarat ya? gimana kan kita nggak tahu yang rental. Biasanya kan yang ngambil cowok nih. Taunya dia sama ceweknya kan kita nggak tahu. Soalnya pernah apa tadi? Soalnya pernah ada yang nanya nih, nggak tahu ya, masih bocah gitu. Bang, kita mau ngerental nih 3 tenda, tapi kita buat yang rental 3 orang tuh. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa. Gue bilang, ya kita mau sama cewek kita, paham kali. Kan maksud gua, udah lu rental aja, nggak usah nanya gitu. Kalau gitu kan gue jadi tahu ya. Terus dia sampai nanya, ini tempat yang bagus gimana bang? Gua nggak tahu tempat yang bagus buat mesumah, kata gua. Gimana ya? Tapi tenda gue bagus. Terus Tapi lu masuk, kasih jadinya. dikasih soalnya udah ngasih 200.000 dia. Harga asli lo. Ya 200.000 itu 3 tenda. Oh, berarti nggak Rental, lebih. nggak lebih. Astagfirullahaladzim. Dan ya itu gua abis nikah terus punya usaha rental karena bini gua nyuruh, daripada nggak kerja mending kamu usaha aja lah nih. Dimodalin sama bini gua, Kak. Masya Allah. Terus dimodalin sama mertua gua juga. Masya Allah. Susah banget tuh dapet. Terima kasih mertua sama bini saya. Sekarang jadi CEO. Jadi CEO sekarang. Berkat istri dan mertua. Iya. Lu kalau nanti sukses ya di stand up ya. Jangan macam-macam sih kalau kata gua. Insya Allah enggak. Soalnya semuanya udah ada di bini gua. Semuanya yang punya bini gua gimana? Tapi apa yang lu butuhin ada di bini. Ada. Nah, ya udah jadi udah aman ya. Aman. Nggak jelalatan kan jadinya. Enggak, kan bini gua cantik sama kerja yang penting. Gila Yang penting tuh. itu sih. Balik ke Bang Nalfi. Bang Nalfi tuh kerja di bank. Iya. Udah menikah. Punya anak 4 ya bang? Anak gue 4. Anak lu Anak 4. Paling gede umur berapa? SD kelas 4. Gue kalau tanya umur lupa. Emang cowok lupa sih. SD kelas Kadang 4. kalau ketemu cewek suka bilangnya belum punya anak, lupa. Itu mah enggak. Oh itu enggak. Itu enggak berani. Nggak berani karena istri takut nonton ya. Iya. Anak yang pertama SD. SD kelas 4. Beda jaraknya tuh jauh-jauh nggak? Yang pertama tuh kelas 4. Yang kedua kelas 2. Beda 2 tahun kan berarti. Yang ketiga umur 3 tahun. Yang terakhir umur 2 tahun. Lu nggak tahu ada program KB bang? Kayaknya karena emang pengen punya anak banyak sih mbak. Oh. Emang sepakat waktu nikah sama istri tuh. Pengen punya anak banyak nggak? Ya udah iya. Ya udah bareng-bareng. Oh jadi nggak ada yang ngerasa terzolimi lah ya? Enggak. Kan enggak. ada yang istri cewek-cewek yang udah punya anak 2 ngeliat tespek tuh deg-degan gitu. Nah, Karena sekarang- memang nggak siap punya anak banyak. Nah yang keempat ini baru nih mulai deg-degan. Karena kan 4-4-nya sesar. Jadi harusnya yang anak keempat ini udah mulai istilahnya ya diikat lah. Rahimnya udah mulai diikat, nggak boleh hamil lagi. Cuman karena takut ya, jadi akhirnya nggak diikat. Ya udahlah KB tanggal aja. KB tanggal? Iya. Apa tuh KB tanggal? Kan katanya kan Masa subur ya? iya masa subur, Oh, itu iya, masa iya, subur. tahu. Pakainya kayak gitu. Cuman ya nggak tahu ya. Kenapa nggak lu aja yang KB? Vasektomi kan ada? Takut
takut malah gue yang liar nanti. Iya juga. Kesempatan. Kesempatan. Iya ya udah nggak bisa ini lagi. Ya. Takut gak lu? Takut apa tuh? Kalau istri lu misalnya, Ya. aku nggak mau lagi punya anak nih, tapi aku takut subur. Lu mau nggak KB? Aduh, kayaknya enggak deh. Kayaknya gue sama istri tuh udah mulai. Egois, semua laki-laki egois. Enggak, bukan. Oh, bukan. Karena gue sama istri tuh sepakat, ya udahlah yang namanya kelahiran anak itu takdir kan. Maksudnya kita nggak bisa hindarin mau kayak gimana pun. Kalau mau dihalang-halangin, kalau emang udah takdirnya lahir ya lahir. Ya udah kita pasrah aja. Gitu. Jadinya ya udahlah dikasih 4, dikasih 5 pasti ada Allah yang nyelamatin gitu. Iya, ya juga sih. Tapi kan lu juga secara finansial juga cukup lah mapan ya, punya kerjaan tetap, karyawan tetap ya. Karyawan tetap. Itu Karyawan masalah, tetap, kerjanya di bank. Kayak nanti bakalan ada pensiun gitu-gitu kan. Iya. Pensiun gitu-gitu uang. Apa sih? Asuransi kesehatan gitu-gitu udah aman kan? Iya, Pendidikan anak gitu-gitu. Cuma kan kalau di perusahaan biasanya asuransi itu cover cuma 3 anak doang, anak keempat biasanya enggak. Terus anak yang keempat pribadi cover. Anak yang keempat BPJS. Oh dari kantor mah ini ya swasta ya? Iya, swasta. Kasian banget anaknya. Cowok anak keempat cowok udah lah biarin. Yang lain tipes di rumah sakit, dia di puskesmas. Curang. Tapi cowok. Jadi tiga cewek, 3 cewek, satu 1 cowok. Cowok tuh yang bontot. Cowok tuh yang terakhir. Yang terakhir cowok. Lu pilih kasih nggak sama cewek dan cowok? Nah, gue nggak tahu nih pilih kasih atau enggak. Karena kadang kita sendiri nggak tahu, nggak bisa ngebedain atau itu pilih kasih atau enggak. Tapi biasanya anak tuh yang ngerasain tuh. Kayak anak gue yang ketiga ini, kalau gue lagi main sama anak keempat, suka minta ngikut, ngegendong yang keempat, yang anak ketiga suka minta gendong, kayak gitu. Kayaknya sih yang ngerasa anak, padahal kita mah sebagai orang tua rata. Adil-adil Iya, aja. adil-adil aja ngerasanya. Tapi kan cowok satu-satunya tuh. Yang jadi di rumah yang lain cewek kan. Sebenarnya lebih ke ini sih, ngejagain supaya influence itu nggak terlalu banyak dari cewek-cewek. Karena takut gimana ya? Punya anak satu cowok, kakak-kakaknya cewek, takutnya ngikutin ke cewek-ceweknya. Oh. Jadi kemayu gitu. Takutnya feminim ya. Iya, makanya lebih ngajakin sering main sama yang kayak berantem-beranteman, tembak-tembakan tuh ke yang cowok. Oh, bener-bener. Gitu. Secara ini mah adil itu. Hitung karena kan adil kan nggak harus sama kan katanya Iya, kan. betul. Yang penting sesuai sama Sesuai porsinya. porsinya. Gitu. Lebih ke situ sih. Tapi yang iri-iri kakak-kakaknya yang cewek-cewek. Justru yang iri kakak-kakaknya. Pengen diajak berantem-beranteman juga. Iya. Iya. Tapi malah lu takut jadi ini ya, jadi dia nggak feminim ya kalau lu ajakin main-mainan cowok ya. Kalau Siapa yang perempuan? Yang perempuan. Kalau yang perempuan sih sebenarnya kalau yang perempuan ya udahlah dilosin aja mau dia feminim mau enggak. Karena anak yang pertama kan akhirnya di sekolah juga ikutnya ekskulnya silat. Supaya bisa ngejaga diri, takutnya guanya nggak bisa ngejaga gitu. Jadi ya udahlah terserah mau feminim mau ntar jadinya tomboy ya terserah lah. Pilihan hidupnya mereka kan gitu. Yang penting bekal lu aja ya. Iya, yang penting orang tua mah nyiapin bekalnya aja. Anak kan sisanya tinggal bisa milih sendiri kan. Yang penting ya sesuai jalurnya aja. Gitu. Repot gak sih punya anak 4? Sangat. Kayaknya lebih repot istri deh. Karena kan lu kan kerja kan, 9 to 5 kan, keluar rumah kan. Istri kan IRT bukan? Iya, Apapun guru yang ngaji, kerja. guru ngaji. Iya, berarti kerja di rumah. Kerja di rumah. Kerja di rumah dan ngurus 4 anak. Iya. Iya, itu sih yang sering bikin mumet. Tapi lu sering quality time nggak sama istri? Jarang sih, Mbak. Maksudnya jadi karena mungkin capek juga kali ya. Maksudnya malam jadi dia. Tapi justru malah jadi ini tau kadang kalau dulu tuh seneng gitu deep talk malam-malam. Sekarang tuh jadi kayak anak karena udah capek main sama anak-anak tidur. Pas gua mau istirahat tidur, istri tiba-tiba deep talk lagi. Aduh, ntar dulu deh. Tapi sebenarnya cewek itu emang pengen didengar aja ya. Benar, yang didengar aja. Sama divalidasi. Nggak perlu malah. Oh iya? Nggak tahu ya, kalau menurut gua nggak perlu didengar tuh udah cukup banget. Oh iya. Ada yang udah ngedengerin dia, perasaan dia. Hmm. Nggak perlu didengar deh, kadang-kadang ditanya kabarnya hari ini aja udah cukup menurut gua. Jadi nggak validasi kayaknya menurut gua nggak perlu amat deh. Yang penting didengar. Didengar, diajak ngobrol, ditanyain gimana keadaannya, perasaannya,
kejadian hari ini. Nggak perlu deep talk yang nantinya jadi berantem sendiri. Kadang kan suami istri Iya, ya. iya, nah itu. Ya nggak relate ya. Lu ya iya relate ya. Iya, Kadang relate. ngobrol suka berantem ya. Iya, nggak jelas tuh kadang. Kenapa sih ya? Iya. Maksudnya kan kalau gua nih sebagai suami gitu, emang bener sih cewek pengen didengar. Kadang gua kayak nggak bisa gitu, nggak bisa gitu. Kok kamu gitu nggak setuju sama aku? Maksud gua kan bukan nggak setuju ya. Gua ngasih tahu gitu nih jalannya. Cuman enggak kata dia, kata bini gua. Aku nggak terima pendapat kamu. Karena emang bukan butuh, kadang-kadang kita nggak butuh pendapat, kita butuh didengar. Tapi kalau ditanyain, menurut kamu ini gimana? Nah itu berarti minta pendapat. Ya jadi sekarang gue cuman kalau istri gua ngajak deep talk, ngajak ngobrol cuman gini aja cukup berarti. Cepat, biar cepat. Kayak emot Jokowi begitu. Lu jangan bikin gue takut pada. Pas aja nih kok ekspresi lu nakut-nakutin gue sih Baru pada. ini kita. Gitu sih. Lu kenapa belum nikah Wildan? Belum siap aja. Belum siap karena Belum siap buat nafkain anak orang gitu. Ya karena ini dia siap-siap aja sama gue. iya makanya gue bingung sama Deka ya, pengangguran tapi berani gitu. Gue mikirnya gaji kecil gitu, terus nafkahin anak orang kayaknya nggak dulu deh gitu. Padahal Allah ngasih tahu ya. Iya. Iya, kasih dia paham. Ngasih tahu ya siapa Bener. yang bersungguh-sungguh. Dan sebenarnya kalau mau nikah aja dan Iya. jangan takut. Yang penting ceweknya itu jelas gitu mau bantu kalau lagi susah. Nanti kan kalau udah naik kita bisa ngasih full ke dia gitu. Janjiin aja dulu maksudnya. Oh ini laki-laki yang biasa mulai dari nol ditemenin ya. Iya, Ntar udah gitu. nyampe angka 9 ngeri gue ngeri. Gue nggak gitu deh. Oh gitu. Lu Ya harus udah jangan punya- nikah dulu emang. Lu harus punya penghasilan yang settle dulu baru Iya. berani ngambil keputusan ya. Mm. Gimana caranya lu bakal nikah kalau lu tetap ada di posisi itu? Kayak lu guru honorer. Lu sambil jadi driver ya. Iya. Gimana maaf mau sampai kapan lu menunda menikah sampai itu settle gitu? Sampai ya kalau mungkin nanti bisa naik ke apa namanya? Naik ke PPG, kan guru kan ada tingkatannya PPG atau P3K, PNS gitu. Mungkin kalau bisa sampai situ alhamdulillah, baru kayaknya mungkin bisa deh. Apa itu juga alasan lu masuk komunitas stand up? Untuk memperbaiki ekonomi juga? Salah satunya itu. Nggak apa-apa. Iya. Kalau ada yang bilang, aku mau stand up mau seneng-seneng doang, nggak apa-apa. Gue stand up pengen lucu doang, nggak apa-apa. Gue stand up pengen nyari duit ya nggak apa-apa. Semua Iya. boleh-boleh aja. Iya, salah satunya itu sih. Lu berharap banyak berarti lewat stand up nih? Iya. Karena sebenarnya gue tuh jadi guru awalnya itu biar nerusin sekolah ayah gue. Jadi ayah gue tuh punya sekolahan dulu. Pewaris, Cok. Pewaris, Iya. Cok. Awalnya. Pewaris aja takut nikah deh, Kak. Karena belum punya penghasilan yang settle. Awalnya. Tapi berani. Salut gue, salut. Ya, Ya, awalnya lu pewaris, sekolah. punya sekolahan. Udah lah, setelah gue lulus, gue disuruh ngajar ke pesantren-pesantren. Udah kamu ngajar aja, sambil belajar gimana cara ngelola pesantren, gimana cara pembelajarannya. Itu tuh akhirnya gue setelah mondok kan 4 tahun ngajar di pesantren itu di Serang, setahun. Setelah gue keluar, gue ngajar lagi di daerah Pondok Aren. 3 tahun di pondok tuh. Udah tuh setelah ngajar, gue pindah ke sekolah. Tapi sekolah gue tutup, sekolah gue tutup. Jadi gue kayak percuma gitu nurusin Enggak ada yang percuma ya Wildan ya. Iya. Dia bukan lulusan pesantren nih. Ragu gua. Ya karena Kagak ada tauhidnya dari tadi. Kayak nggak percaya ada Allah gitu. percuma ya karena kerasanya setelah sekolah gue setelah sekolah gue tutup, terus ditambah ayah gue meninggal, jadi kayaknya kebalik gitu, kayak bener-bener kayak mulai dari nol lagi gitu. Tapi kan apa yang lu dapetin dari belajar kemarin
Itu nggak ada yang percuma, Wildan. Tapi kan bikin sekolah tuh butuh modal, Kak. Iya, tapi ilmunya lu udah punya. Tinggal Iya. nyari modalnya. Berarti nggak percuma. Iya, dari mana modalnya? Sedangkan gue guru gitu. Dari mana modalnya? Iya, dari mana? Coba, ada gak duit riba? Kasih gue. Mau cuma riba. Bikin sekolah pesantren mah gitu. Sekolah riba. Astagfirullahaladzim. Ya, gitu. Ya sebenarnya ya Bukannya kalau di pesantren terus diajar-ajaran dari apa ya, guru-guru tuh suka ada ilmu yang ajaib ya? ilmu laduni. Laduni itu apa? Kayak Iya. apa yang kita minta, kalau kita sungguh-sungguh kita pasti dapat. Kalau lu nanya Iya. uangnya dari mana? Itu justru malah Ya kan kalau kita berpatokan dengan itu nggak dibarengi dengan usaha kayaknya sia-sia gitu. iya usaha juga, tapi punya tekad yang kuat. Berarti Iya. kalau punya tekad dan usaha yang kuat nggak ada kata percuma. Iya, Karena mungkin percuma itu kayak tanda ucapan keputusasaan gak sih, Wildan? Iya. Iya sih. Mungkin untuk sekarang kayaknya belum bisa untuk nerusin sekolah gua. Mungkin ya ini salah satunya gue ikut stand up lah gitu. Ya mudah-mudahan gitu kan ada jalannya. Amin. Buat bikin pesantren. Buat bikin sekolah. Sebenarnya sekolah sih, sekolah SDIT gitu, SDIT, SMPIT gitu. Itu yang bapak lu tinggalin dulu sebelum meninggal itu SDIT. MTS sama MA. Madrasah Sanawiyah sama Madrasah Aliyah. Dan gue salutnya sama ayah gue itu. Ayah gue tuh guru tapi bisa bikin sekolah. Ayah lu aja bisa. Lu malah bilang bicara ini percuma. Tapi beda untuk zaman sekarang kayaknya dah. Kalau zaman dulu kayaknya Apa yang bikin beda? apa ya? Mentalnya kali ya. Iya, mental keputusasaan yang Iya. mental pejuang yang lu nggak punya di bapak lu. Bapak Iya lu sih. tuh punya mental yang gue yakin gue pasti bisa. Itu yang lu belum punya. Iya, belum Bukan berarti lu nggak bisa. Mm. Lu pasti bisa, tapi ya itu balik lagi kalau lu yakin. Ilmu yakin ya. Di Yakin Padepokan dong. diajarin nggak ilmu yakin? Ih, itu diajarin banget, Kak. Yakin Harus hari ini yakin. kenyang. Yakin. Penting yakin. Yang penting yakin. Kayak gue juga Yakin besok bisa makan. yakin, harus yakin. Yakin istri nggak bakal marah. Yakin. Mikir dulu kalau istri ya. Tapi emang kalau zaman sekarang kan banyak bilang takutnya nih gue disebut mokondo gitu. Emang bukan. Iya lagi. Enggak, tapi buat Modal konsisten dan doa. modal konsisten dan doa. Tapi banyak banget kan kayak zaman sekarang tuh bilang banyak banget korban dari mokondo itu. Sebenarnya buat nyegahnya itu cuma satu, jangan dikasih gitu. Jangan dikasih. Soalnya Jangan dikasih maksudnya? misalnya nih cowok nih misalnya kayak gua nih pengangguran gitu, misalnya pengangguran terus Jangan dikasih duit. Jangan dikasih duit. Oh, biar dia nggak jadi mokondo. Cara nyegahnya gitu. Iya. Oh ya, paham. Iya. Tapi menurut gua deh kayak perempuan tuh banyak perempuan yang bisa bertahan ujiannya ekonomi banyak. bener. Tapi kalau ujiannya lu udah selingkuh, tangan lu enteng, suka mukul, apalagi kalau lu males tuh, Nah, itu. mungkin perempuan bisa udah nggak kuat. Tapi kalau ujiannya ekonomi kecil lah menurut gua, ekonomi mah Nah, bisa dicari bareng-bareng gitu. Nah itu makanya istri gua mau sama gue tuh karena Karena lu nggak diem. karena gua nggak diem, Karena karena lu gua nggak tetap diem. berusaha. Tetap berusaha kayak gua waktu itu suka naik gunung, gua bikin open trip, dapat duit, terus buka konveksi sendiri tuh. Jadi bukan buka sih, marketing konveksi. Jadi ada konveksi, terus gua masarin, gua bikin, Calo lah ya. ya calo Berarti bisa bahasanya. bikin SIM. Oh, cuman konveksi doang, Ya, caloin baju-baju. Caloin baju-baju, tapi banyak tuh sampai gua duit nikah tuh dari itu juga. SIM aja tahun 600. Dapatnya 300 kan? Iya kan lumayan 300 satu SIM. Iya, Lu iya bikin sih. 10 udah 3 juta lu. Iya sih. Udah ngalahin UMR Jogja. Pengen sih. Mana sih linknya? Astaga. Emang kalian bikin SIM kayak gitu ya? Nggak tes? Gua tes. Gua tes, tapi nggak lolos. Ditawarin. Jangan nih. Ya terus buat cewek-cewek nih kalau misalnya ada cowok misalnya nggak punya duit, nganggur gitu, terus bilang
kayak Pakai uang kamu dulu. enggak, kalau mau kondo expert nggak begitu Kak. Oh, Asik. kayak gimana? Contohnya mau kondo ekspor. Ceweknya ngajak main nih, aduh sorry banget nih aku lagi nggak punya duit. Entar pasti ceweknya kayak ngevalidasi nih, ya udah Pakai duit aku aja. pakai duit aku aja. Awalnya begitu tuh, lama-lama kok kamu nggak ada kabar sih di WhatsApp, aku nggak ada kuota. Terus jadinya ya udah aku beliin. Nah terus-terusan enak Kak, beneran. Oh, lu udah coba? Udah. Lu tau dari mana ini triknya mau kondo ekspor? Ekspor apa itu namanya? Mau kondo expert. Iya, lu tau dari mana triknya begitu? Info aja dari korban-korban gitu. Lu punya grupnya ya, mau kondo se-Indonesia. Jangan-jangan ada Facebooknya ya, grupnya ya. Nggak ada sih, itu kayak gua ngeliat-liat, oh kenapa sih gua disebut mau kondo, terus gua lihat-lihat, oh gini, padahal gua enggak gitu. Banyak yang cerita gitu, teman-teman gua cewek kayak dia tuh jadi korban sampai ada yang berapa Kak, pernah temen gua cerita ke gue itu 20 juta Kak. Dibawa kabur. Enggak, jadi kayak gitu aja gitu misalnya. Oh, dibeliin kuota, dibeliin makan, Iya, transfer. aku lagi butuh ini nih. Sampai hampir 15, ada yang 20 juta. Beneran tuh Kak. Kalau gua kan cuman kayak emang gua nggak punya duit ya. Gua mah jujur nih ke bini gua pas pacaran, emang aku mah nggak punya duit nih, ya udah jajan makanan doang paling kan 20.000, 30.000. Itu pakai duit siapa? Bini gua. Ya paling kan gitu doang, dikit doang, Nggak nyampe 20 juta. Nggak Tapi kan nyampe. 20.000 tetap mau kondo hitungannya. Iya sih. Tapi kan kalau gua lagi ada proyekan gitu kayak konveksi atau lagi nganterin orang open trip, Lu bales. gua bales gitu. Jadi nggak kayak full mereka gitu. Jadi emang Mereka? Berarti lebih dari satu dong. Keteplosannya. enggak maksudnya kayak mereka itu yang korban-korbannya gitu, terus sama pelaku-pelakunya gitu. Jadi Oke. sekarang kan banyak tuh, makanya ada mau kondo itu kan karena udah ada banyak korban. Jadi sebenarnya yang gua tahu ternyata dari kayak gitu. Terus gua juga kan sebenarnya gua mah jujur nih, nggak punya duit. Nah kalau yang mau kondo itu kayak sengaja gitu, kayak Pura-pura nggak punya duit. Pura-pura nggak punya duit, minta belas kasih sampai aduh aku pengen cerita sedih. Aduh aku pengen pulang kampung nih, nggak punya duit, mana orang tua lagi sakit, jadi ditransfer teman gua gitu Kak. Oh, temen lu? Iya. Maksudnya yang ceweknya gitu cerita, Oh, jadi oke. korban Yang gitu. jadi korban, cerita ke lu. Iya gitu. Gue kira temen-temen lu mau kondo. Bukan? Banyak sih. Tapi kayak Pantesan lu tahu ya jadinya. Iya, Karena jadi dari tahu. teman-teman lu ya. teman-teman gue juga. Kalau teman-teman gue ya cuman kayak gue doang gitu, pengangguran biasa paling dijajanin gitu doang. Kalau masih deket-deket PDKT dan pacaran tuh menurut gua hal yang aneh sih. Iya. Tapi kalau udah suami istri ya udah bareng-bareng gitu. Karena gue juga ngerasain kayak suami nganggur gitu-gitu. Terus gua modalin. Korban ya? Gue modalin udah buka usaha ini, buka usaha itu. Tapi memang backgroundnya maaf orangnya tuh nggak ulet gitu, nggak mau berusaha, nggak mau bergerak, kayak mager, dikit-dikit males. Jadinya itu yang bikin gua nggak bertahan gitu. Bukan karena dia nggak punya duitnya, bukan karena dia nganggur ya, tapi karena dia nggak mau bergerak, itu yang bikin gua nggak kuat akhirnya gitu. Kalau semasih lu mau bergerak, lu mau berjuang, rezekin pasti ada aja ya. Dan itu Iya. pasti istri lu juga bakalan mikir lah, enggak kok dia nggak mau kondo. Kalau lu iniin orang, dikatain orang, istri lu bakalan yang jadi tameng karena dia yang paling tahu lu kan. Iya benar-benar. Emang istri gue sih yang belain terus. Enggak, dia nggak nganggur, ada usaha. Wih, penghasilan 9 juta dia. bilang gitu. Walaupun gue yang modalin. Dalam hatinya. Iya, 9 juta, yang 3 juta gue tuh usaha dari rental biasanya tiap bulan, yang 6 juta gaji gue. Digabung. Tapi bener nggak Bang Nalvi, menikah tuh nambah pintu rezeki baru? Ngerasainnya iya sih. Iya. Lu menikah berapa lama sih? Nikah 2013. 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun. Seumuran anak gua. Walaupun pernikahan gua setahun. 12 tahun tuh. Wah lama tuh, udah lumayan lama. Lama. Jatuh bangunnya pasti ada. Ada siklus per 5 tahun tuh kayaknya emang ada sih.
Apa tuh? Gue belum denger. Kan katanya- Karena siklus gue setahun. Terlalu cepet banget. Terlalu cepet. Kalau kurang observasi saya Enggak, kalau cari siklusnya per 2 bulan dia. Buset, 2 bulan. Triwulan. Apa tuh siklus? Katanya kan per 5 tahun itu biasanya ada berantem hebat, berantem gede 5 gitu. tahun awal. 5 tahun awal. Oke. Nah itu tuh ngerasain tuh 5 tahun pertama cobaannya Kayak mau ekonomi. pisah gitu ya. Iya. Kayak udah ada ucapan-ucapan pisah gitu ya. Itu di 5 tahun pertama tuh. Kayaknya karena udah punya anak jadinya buat ngomong pisah tuh udah susah tuh. Pertimbangannya banyak. Iya. Pasti gitu sih. Maksudnya kalau udah punya anak biasanya pertimbangannya pertama adalah anak. Ya anak nanti gimana? Anak nanti gimana? Biasanya gitu. Cuman ya balik lagi kalau misalnya pertimbangannya anak, bukannya malah kasihan kalau misalkan orang tua udah nggak akur tapi tetap dipaksain cuma karena anak. Setuju. Cuma kan mikirnya gitu kan. Akhirnya karena terus ngejalanin, ya mungkin jadinya terbiasa lagi, balik lagi, rasa cintanya tumbuh lagi, yang kayak gitu sih. 5 tahun awal apa yang lo rasain? Ekonomi sih. Itu ujiannya ekonomi. Ujiannya 5 tahun ekonomi kedua? sih. 5 tahun kedua ujiannya sama ekonomi juga. Ekonomi sih. Ini udah masuk 5 tahun ketiga. Masih di ekonomi? Kayaknya ujian. masih di ekonomi. Masih di ekonomi. Kagak ada ujian fisika gitu ya. Matematika udah sama ekonomi udah nyambung tuh. Iya. Pasti hitung-hitungan ujiannya. Ujian anak sih banyak sih. Ya itu ujiannya ekonomi. Tapi kayaknya yang bener sih ekonomi sih. Tapi istri lu guru ngaji. Iya. Aman lah. Nah sekarang ujiannya antara karena guru ngaji, gue kerja di bank, dianggapnya riba nih. Bukan dianggapnya memang riba. Memang riba. Riba. Ya berantemnya soal itu aja, soal riba gitu-gitu. Ya kan kalau minjem di bank bayarnya ada bunga. Ya kan? Iya. Ya itu yang dibilang ribanya. Cuman kalau diajak ke gacuan kok mau? Kalau gue habis gajian, istri gue, ya udah ke gacuan aja. Ya udah ayo. Mungkin sambil ini dia masih tetap doain lu supaya lu dapet kerjaan lain kali. Amin. Tapi kan lu udah settle di situ, udah karyawan tetap ya. Jadi banyak pertimbangan juga ya lu ya. Iya, karena pernah nyobain sih, Mbak. Pernah nyobain resign karena alasan riba, akhirnya jadi driver online, Gojek. Bertahan 3 bulan. Masuk lagi di tempat yang sama. masuk lagi di bank. Karena mungkin kayak kalau kerjaan siklusnya gitu tuh, kalau udah di bank, muternya udah pasti di bank. Kalau pabrik ya muternya di pabrik, yang gitu itu susah mau keluar. Gitu. Gua enggak. Nah, Kerjaan pertama gua cleaning service. Kedua gua nggak cleaning service lagi. Kayak digolek. Terus jadi kan sama-sama ngasih servis. ya juga. Yang satu bersih-bersih tapi. Terus gua jadi kasir servis juga ya. Servis juga. Oh iya, emang gitu siklusnya ya. Siklusnya gitu pasti. Tapi jadi sekarang gua jadi ini. Jadi freelance. Gak ada servis-servis. Nah kayaknya kita juga mau ngikutin deh. Kita juga mau ngikutin ini. Oh Kita mau jadi, ngikutin. gue udah paham nih kenapa kalian bertiga ada di komunitas ini. Yang satu Ya, karena nganggur, pengen ngebahagiain istri. Yang satu karena ujiannya ekonomi mulu, pengen ganti ujian lain mungkin. Yang satu pengen punya sekolahan, mungkin juga dia pengen nikah, pengen punya penghasilan yang cukup. Itu yang bikin kalian akhirnya ketemu nih Iya, di betul. komunitas ini. Ya. Sampai ngikutin kompetisi Internal. internal namanya apa? KMK ya? KMK. Kaptang Kompetisi melucu Melucu Kaptang. Kaptang. Dan ini KMK yang keberapa sih? Ketiga. 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 Dan kalian juaranya. Juara 1 Deka. Wildan. Jalur langit, Bro. Tinggal doa doang dia mah. Iya. Doa juga, ya Allah pengen kerjaan yang bagus, pengen nyenengin istri. Kayaknya udah passion di sini deh gua. Ternyata yang paling susah dinasehatin bukan perokok, coy. Pengangguran. Apalagi yang udah enak dinafkahin istri. Susah. Udah ngerasa sultan. Enggak lah, dia punya usaha. Kita bercanda doang loh, Deka, jangan masukin hati ya. Nggak apa-apa sih, serius juga. Ya udah kita Aman-aman. tambahin lagi. Gokil sih, tapi unik-unik nih dari. Tapi banyak juga kan, bukan cuman kalian kan, kalau nggak salah tuh ada 14 peserta waktu Iya. itu kan. Iya. Dan gue sempat beberapa kali ngejurin juga.
Soalnya kita juga bertiga ini baru kita tuh bareng maksudnya Masuk komunitas. masuk komunitas 2025 Januari 2025. bareng semua. Barang semua. Makanya kita tuh akrab makanya bertiga Emang karena selain kalian nggak ada yang lain nggak akrab? ya akrab semua maksudnya. Cuman karena lebih akrab karena pas bareng gitu kan datang, oh lu baru ya, oh iya gue baru gitu kan jadinya deket gitu. Kita juara. Sombong ya. Sombong ya. Mereka sama. Aduh, kalau dia juara suci gimana nih sombongnya? Iya, bentar lagi suci ya. Iya, ada Bulan audisi depan ya. suci. Tapi gue pengen gue nggak pengen masuk dulu nih, tapi gue pengen nyoba Ikut aja audisinya. audisi nih, pengen tahu dulu, tapi gue takut keterima kan. Sombong Kok banget. keterima kerja enggak keterima suci iya. Ya siapa tahu kan maksudnya. Jauh banget. Ya kalau keterima berarti lo rezeki. Iya sih, Oke. cuman Yang gue kayak ditolak. Dan nanti kalau lu di dalam banyak komentarnya, udah banyak yang ngerubungin lu, jadi lu nggak usah takut, nggak punya stok materi yang banyak. Oh udah di dalam mah banyak gurunya nanti. oh gitu. Gue soalnya Kalau kayak mau ikut, pengen ikut aja. ngeliat dulu gitu kan. Oh gini alurnya, baru tahun depan mungkin baru pengen serius gitu. Apa sekarang aja langsung gitu. Nyoba-nyoba aja dulu. Oh, nyoba-nyoba Mana tahu dulu. rezeki ya lanjutin. Kalau nggak rezeki ya udah itu buat pengalaman. Iya, pengen pengalaman dulu sih sebenarnya. Takut keterima katanya. Ada orang yang takut keterima. Kan kalau keterima lu punya penghasilan ntar dari situ. Iya ya. Kenapa takut? Bagus sih emang. Tiba-tiba bagus aja. Kita nunggu loh lu ngomong. Ya kalau keterima berarti emang udah rezekinya di situ. Emang gue juga kalau kerja tuh karena Nggak suka ya? Nggak suka diatur ya? bukan nggak suka diatur sih, karena itu gue awalnya ngelamar-lamar kerja karena awalnya COVID, harus nyediain kartu vaksin gitu, terus gue Tadi udah diceritain itu lu Iya. males kan? ya nggak vaksin, ya gimana lagi tuh, udah gue rebel aja gitu ibaratnya, usaha apa aja gitu. Berarti sampai sekarang lu belum vaksin? Belum. Bagus, pemerintah ini dia nggak percaya COVID. Nggak vaksin gue. Nggak apa-apa, tapi sehat. Pernah kena COVID nggak? Nggak. Karena nggak pernah tes. Nggak pernah tes. Siapa yang mau ngetes gue? Oh, kan lu nggak kerja ya, nggak kemana-mana juga ya. Nggak Udah di kemana-mana rumah ya. juga. Gue pernah di itu, tapi gue nggak tahu ya, hobinya aja banyak gitu, Me. Waktu itu kan naik gunung, terus gue main skate. Tapi dari hobi yang banyak, kalau bisa jadi cuan lumayan juga sih. Lumayan nih Kayak kayak ini. naik gunung kan lu kan jadi Ya, cuan open trip. kan. Kalau itu bikin baju itu dari skate. Anak skate. Anak skate karena streetwear kan. Gue bikin nih bajunya nih. Wih. Promo mulu. Dua kali promo ya. Iya. Itu gue bikin, cuma sekarang udah enggak yang ini. Bikin brand namanya Bitzy. BITZEY. Kan biasanya kalau itu kan brand-brand itu misalnya Erigo Cloth, gua Bitzy Cloth. Tahu nggak Bitzy Cloth? Nggak tahu, baru tadi lu Oh, kasih itu. tahu. Buat teman-teman yang tahu, kasih tahu kami ya. Ternyata nggak ada yang tahu. Tahu nggak lu? Bitzy Cloth? Tahu nggak? Enggak. Bitzy Cloth. Nggak tahu. Ya. Ya udah nggak apa-apa kan ntar orang-orang jadi tahu. Iya. Tapi kan kata lu udah enggak usaha itu. Enggak, ini namanya doang. Namanya plesetan, Kak. Dari Biji Cloth. Ya, masa lu nggak tahu sih? Ya Allah. udah juara, plesetannya masih ke situ dia. Kan dulu gua. Oh, udah nggak mau diganti. Enggak sih, gua pengen, insya Allah pengen nerusin nanti. Karena namanya keren aja gitu. Namanya keren menurut gua, Biji Cloth. Gitu. Bukan karena ada apanya gitu ya, ada perjalanan apa, ada artinya, enggak, cuman karena keren aja. Enggak ada, karena namanya unik aja gua. Gitu. Nggak apa-apa sih. Hobi-hobi yang bisa jadi duit nggak apa-apa. Mungkin juga stand up tuh hobi juga, kalau bisa jadi duit. Iya. Tuh. Karena jalanin hobi kayak naik gunung gitu kan butuh waktu. Main skate kalau di Tangerang itu tempatnya susah, kadang nggak dikasih izin. Terus gua ganti lagi hobi ke stand up.
Pokoknya hidup gue gitu aja sih, nyari hobi. Iya, karena nyari kerja kan susah. 19 juta lapangan kerja belum kelihatan, ya kan? Iya benar. Jadi hobi aja, hobi. Iya. Siapa tahu dari hobi itu bisa jadi peluang kerja. Kayak gue juga hobi gue ngomong, makanya gue dapet podcast. Ya kan hobi gue ngomong, gue kan di rumah nggak ada yang bisa gue ajak ngomong. Siapa yang gue ajak ngomong? Anak gue masih umur kecil-kecil, diajak ngomong belum nyambung, diajak deep talk belum ngerti. Jadi gue seneng ngomong. Apalagi perempuan punya 20.000 kosakata setiap hari. Gimana ya caranya ini tersalurkan? Ada rezekinya, ya udah tersalur hobi, tersalur juga duit gitu. Ya emang awalnya semua dari hobi dulu sih. Bener sih. Karena dari hobi itu kita bisa ngembangin arahnya kemana. Kayak gue naik gunung buka rental outdoor gitu ya, rental outdoor di Citra. Masuk. Kan nggak ada yang mau promo lagi selain gue. Oh iya, kita mau bikin showcase. Iya. Nanti ada apa sih namanya, poster. Tiketnya berapa sih? Nonton kalian tiketnya berapa? Tiketnya murah sih, 50.000 gocap gitu kan. Dapat nonton kalian 3 sama ada Westernnya. Gue startnya 2 sama KMK sebelumnya. Juara Ada juara KMK sebelumnya. Terus sama ada pertunjukan aksi. Dari komunitas lain. Iya, dari komunitas lain. Bisa beli tiketnya di mana? Langsung aja ke Stand up kontak Indo person. Kaptang ya. Iya, stand up Indo Kaptang. Apa yang mau kalian sajikan di showcase Kaptang? Satu-satu. Mulai dari siapa? Deka boleh. Deka. Yang Apa di- yang mau lu kasih tahu ke penonton? Kenapa penonton harus beli tiket itu? Penonton harus beli tiket itu karena kalian harus tahu perjalanan gua nganggur, teman-teman. Kayak bukan sesuatu yang harus kita tahu sih. Sama unek-unek setelah nikah gitu. Gua kepengen apa setelah nikah. Kayak gue tuh pengen banget sekarang nganggur tapi pengen punya anak gitu. Emang salah, Kak? Nggak apa-apa sih pengen punya anak, tapi nganggurnya, bukan punya anaknya yang gua jadi masalah, tapi nganggurnya. Karena kan perlu uang, maksudnya realistis aja ya. Hamil pasti butuh uang buat check up, USG, vitamin. Melahirkan butuh lagi baju bayi, susu, empasi, menyusui. Baju-baju yang sekarang istri lu pakai belum bisa kepake kalau dia hamil dan melahirkan. Pasti butuh yang khusus. Belum anak dari umur 3 bulan sampai 6 bulan, setahun sampai gede, itu semuanya duit, Deka. Jadi bukan masalah lu nggak apa-apa, pengen punya anak nggak apa-apa, cuman ya, emang lu tega di posisi yang lu belum tahu, lu aja belum tahu hidup lu, lu mau menambah hidup orang lain, hidup makhluk manusia lo ini gitu. Tapi kalau lu ngerasa nanti gue yakin ada rezekinya anak mah, setiap anak pasti bawa rezeki, gue yakin juga sama. Tapi kan kita sebagai orang tua, kita juga harus ngasih apa ya, ngasih kesejahteraan, dan cuman kita bikin dia doang gitu. Ya dia kan makhluk hidup, manusia sama kayak kita, butuh makan, butuh pendidikan, butuh pakaian, butuh tempat tinggal gitu. Aduh, gue takut nih. Nah itu nanti gue bakal buka di showcase itu. Alasan lo pengen punya anak. Iya, alasan gue pengen punya anak. Jangan dengerin omongan Kak Mega. Pokoknya gue pengen punya anak nih pokoknya. Iya, gue doain. Semoga lu dikasih anak. Iya. Amin. Mudah-mudahan Amin, dikasih amin. keturunan di waktu yang tepat. Iya. Terus juga ya cerita gue ada usaha atau apa gitu, nganggur. Pas nganggur ada usaha apa gitu. Jadi yang pengen tahu ini kan apa namanya perjalanan panjang gua, ya gue ceritain dalam waktu 7-10 menit di showcase itu. Oke. Kalau Wildan? Gue bakal ceritain ini sih, apa Gaji baik- guru gitu. Iya, perjalanan gue jadi guru. Jadi guru pesantren nggak bahas? Pesantren enggak kayaknya. Kenapa nggak bahas pesantren? Karena udah dibahas ya. Kayaknya udah baik yang bahas kayak Zawin, kayak yang lain banyak. Jadi gue bakal ngebahas jadi guru dari pertama kali gue ngajar sampai sekarang. Gitu. Oke. Apa yang bikin penonton harus beli tiket itu?
Gue juga nggak tahu. Karena Gitu. karena harus tahu aja sih perjalanan seorang guru honorer itu kayak gimana gitu. Beratnya kayak gimana gitu. Kalau Nafi, Kalau gue akan bahas soal ya sebagai orang tua, maksudnya orang tua yang nggak pernah dapat pendidikan parenting dari orang tuanya, terus sekarang bingung nih ngasih parenting gimana ke anak, terus karena ngebahas parenting Nikita Willy nggak masuk di lu ya? kenapa? Udah masuk sama sekali. Parenting yang gue pakai sekarang cuman apa yang dilakukan bokap gue nggak gue lakukan ke anak gue, apa yang nggak dikasih bokap gue kasih ke anak gue. Cuman itu doang patokannya jadinya. Nikita Willy nggak ada lagi. Dia satu anak satu kamar. Satu anak satu kamar. Kalau lu empat-empatnya ngumpul. Ngumpul satu kamar. Apa yang bikin orang pengen harus beli tiket showcase? Karena ini sih, kalau biasanya kalian lihat bapak-bapak tuh ngumpulnya di warung kopi, ini tuh akan diceritakan gitu. Jadi yang muda-muda mungkin akan tahu, oh ternyata ini tuh keresahan jadi bapak-bapak gitu. Terus gue juga akan ngomongin soal ketakutan menjadi tua, umur gue 37 mau 40, aduh udah mulai berasa kayak Jompo banget. Jompo iya sih. Cuman hal-hal kayak gampang percayaan sama apapun kayaknya udah mulai, apalagi sekarang di IG AI udah merajalela. Kalau dulu Facebook orang gampang percayaan apapun yang ada di Facebook. Sekarang gue di IG udah nggak bisa bedain ini asli apa enggak ya, AI apa bukan. Udah nggak bisa bedain itu gitu. Salah satu yang nggak bisa lu bedain mana? Mana ya, mana itu. Iya. Lu kira bensin mau dioplos etanol itu hoax ya? Itu bener. Oh, Pertalite dicampur? Pertama, Pertamax dicampur? itu bener. Itu bener. Nggak hoax. Iya, lu nggak usah terlalu takut. Itu AI apa bukan? Satu-satunya yang harus lu percaya itu poster Pak Prabowo sama Gibran yang gemoy. Nah itu AI. Oh, itu AI. Itu AI. Kalau yang lain-lain kayaknya berita. Sekarang kita udah orang-orang udah pada pinter dah. Tahu dah mana AI mana bukan. Masa sih lu takut segitu takutnya ketinggalan teknologi sampai nggak tahu AI? Tahu kalau gue pernah ngeliat foto teman gue tiba-tiba ada liburan di Maldives. Di mana? Di Maldives. Oh itu bisa edit background ya? Iya, Bisa pakai AI. iya, Oh kayak gitu-gitu. Ya kayak Yang gitu-gitu. takut. Waktu gue buka komennya kan, promnya apa? Lah prom ini apa? Gue sih oh ternyata itu AI ke Gemini, ke ChatGPT. Aduh. Oh, iya. Gue udah nggak bisa ngikutin yang gitu-gitu. Pernah akhirnya nyoba, kok mukanya beda. Bukan AI. Karena kan katanya ada tuh Promnya. wajahnya tetap ini, cuma diganti sama yang kayak gini. Cuman pas jadi beda-beda juga. Gitu. Ya ketakutan gila sama ketakutan punya anak perempuan kan, anak perempuan 3. Lu takut karena lu mudanya ini ya, nakal ya. Dia cuma Bandel sih ya sama perempuannya. Biasanya bapak-bapak yang takut sama punya anak perempuan terus anak perempuannya udah beranjak remaja, takut karena dia nakal waktu mudanya, bandel, sering modus-modusin gitu-gitu. enggak sih. Gak berani maksudnya. Enggak berani. Takut kalau ada cowok yang datang ke rumah ya. Iya. Takut tiba-tiba dia bawa pacar gitu ya, Iya. kenalin ke lu, Pak, ini pacarku gitu. Iya, takut Lu belum gua. siap lu makan martabak telur yang dibawain. Nggak siap gua. Nggak siap. Bahkan gua nggak siap kalau misalkan mereka itu, kan anak gua 3. Ada istri gua juga. Kalau mereka beranjak remaja, mereka udah mulai haid nih. Artinya yang udah mulai haid di rumah gua ada 4 orang. 1 bulan ada 4 minggu. Kalau mereka haid di minggu-minggu yang berbeda, setiap minggu gua gimana rasanya? Setiap minggu gua akan jadi gimana? Gitu. Maksudnya gua nggak menyalahkan haidnya, cuman ya Kita tahulah semua Iya. yang laki-laki dan perempuan tahulah perempuan dalam masa haid itu Kayak gimana? moodnya seperti apa. iya itu. Gua akan menceritakan soal itu sih. Jadi ya yang kenapa harus beli? Ya mungkin yang muda-muda akan gimana sih rasanya jadi tua, ngebecandain gimana rasanya jadi tua. Buat yang tua-tua mungkin juga ya inilah keresahan-keresahan kalian. Gue kalau yang nonton ini ya, kayaknya gue bakal beli tiket karena pengen nonton Alfi dah. Karena dia enak banget gitu cara ngejelasinnya. Dia pengen bahas apa dia tahu terus menarik gitu. Oh ini ya, oh iya juga ya dia punya
Ini anak perempuan, udah mulai remaja dia takut, dia juga udah mulai tua dia takut kena Soalnya kerasaannya lebih banyak dia. umurnya juga lebih Umurnya banyak. Lebih banyak. lebih jauh. Tapi nganggurnya lebih banyak DK. Ya kalau Nalpi lebih jelas aja sih karena udah lebih dewasa. Kalau gue gimana? Gue ngerasa hidup gue tuh nggak ada keresahan. Dinikmatin aja gue sampai Yang resah kan istri lo. Iya sih. Harusnya istri lu yang naikin nih. Tapi jujur stand up PDK emang paling gawat sih. Paling gawat sih. Memang Gawat lucu banget dia. Iya lucu. Gue juga ngefans gue sama DK gue mah. Kalau gue sebenarnya modal Jangan berlebihan. kalau gue modal jalur langit. Oh iya. Iya. Dia doang nih pas stand up nih di kafe Kak. Di kafe, tiap kafe disolatin sama dia. Lah emang waktunya sholat, ya kan? Oh, hanya sholat. Waktunya sholat. Semua kafe di sholat. Emang waktunya Waktunya itu. sholat. Iya juga ya. Iya juga. Enggak. Sholat, maksudnya di rumah gua. Oh, lu Iya. jalannya habis maghrib. Iya. Habis sholat maghrib. Sholat kan Alfi. Salah aja. Dia kalau setiap sholat Jumat nih kayak tadi nih kan hari Jumat nih harus lapor ke istrinya. Siapa? Absen. Nalpi. Kan istrinya guru ngaji. Maksudnya berarti lu jarang sholat Jumat ya? Kan Tadinya. mengingatkan itu Maya. Mengingatkan. Mengingatkan. Bilang 3 kali. Nunggu sampai lucu nih. Ya mungkin pasti kan karena pernah ada, aduh kayaknya udah terlalu penuh nih di luar gitu. Sekarang tuh di absen. Jumatan nggak? Jumatan, coba pap. Pap. Apa emang kenapa sih? Emang begitu suami istri mah Deka. Iya ya, bagus Nalpi Bagus. itu. Bagus lah saling mengingat. Ngebawa gue ke surga itu nantinya. Oh iya. Insya Allah. Walaupun ditarik lagi sama bunga riba. Parah. Orang udah rajin sholat. Bercanda. Oh iya. Aku tuh bercanda. Nggak ada gua begitu-begitu. Gua juga banyak dosa gua. Mungkin lebih banyak daripada kalian semua. Tapi lain apa juga selain kita juga ada 2 lagi sih Mbak Mega. Iya, Kayak yang Bang juara. Pedro. Iya, yang juara di itu KMK sebelumnya. juga Lucu banget itu. lucu banget itu. Orang timur. Orang timur lucu banget. Orang timur yang bukan pekerjaannya bukan debt collector. Lucu banget itu. Lucu banget. Kerja di pabrik. Kerja di pabrik. Dari timur kerja di pabrik. Iya, Coba. selalu Terus ada Mang Anton, Mang Bandung ya. Anton, iya orang Bandung. Bapak-bapak juga Naturalisasi bapak-bapak. dari ini dia dari Bandung. Dari mana? Oh, Jatinangor. Ya gitu. Lucu banget. Lucu banget. Terus juga kan ada gue starnya itu kan Bayu Comic Egg. Iya, Iya, komik Sama egg. gue star dari komunitas kita sendiri. Iya. Senior di komunitas kan Bang Gendut. Mentor Bang kita Ladi. juga itu. Vokalis tabrak lari. Fakultas berlari. Pendut. Iya. Sama ada Sumo Nggak Adil. Semua nggak Semua nggak adil. Itu dari komunitas Ciledug. Ciledug. Betul. Habibie sama Bayu ya. Iya. Iya. Kalau gue lihat 50.000 mah aman sih untuk beli tiket kalian ya. Aman. Aman kok aman kayaknya gue penasaran deh. Emang itu aman banget karena tanggal 5 Desember, tanggal 1 gajian. Oh iya. Masuk dia promo dia CEO bohong dia. Benar. Dan sekarang Tepat dia. dan podcast ini juga awal bulan pasti. Enggak, kita nggak usah tayangin. Kok bisa? Gue udah nganggur nih, udah nyiapin banget nih mental gue. Udah nganggur emang nganggur. Gimana? Kalau mereka berdua menyempatkan waktu, kalau lu memang banyak waktu luang. Iya mana tadi dia ngajar dulu Kak, kata gue. Dan dari pagi Lah aja. kan emang bener Ngajar. Maksudnya kan. biar nggak mepet Kak. Nah, sholatnya deket sini aja nih, sholat Jumat. Ntar gue ngajar dulu. Aduh kata gue ngajar dulu lagi. Ya orang Kan kegiatan gue itu. aneh banget sih lu resah sama orang kerja ya. Nggak ada keresahan tapi ngeliat orang kerja lu resah. Gimana sih? Lu ngajakin dari pagi Bang Deka? Hah? Ngajakin dari pagi. Karena kayaknya akhirnya ada aktivitas. Gila gue ada Bisa ngerasain naik motor bareng pekerja lain ya. Orang berangkat pagi pada kerja ya, lu pengen ngerasain vibe itu ya. Iya. pengen gue jadi nih, wih gila nih ada karyawan Mayora misalnya tuh, ada karyawan Cinglu. Ih, ini macet Jakarta nih. Pengen banget gue ngerasain gitu. Kayak orang pakai peneng sih gue pengen tuh. Penang. Apa sih namanya nih? PSP apa sih? Oh, Apa nih?
Gua nggak tahu ID yang card. ID card. Gua pengen ngeliatin. Lanyard. 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 Oh itu. Terus sama kemarin gue disuruh kami apa ngirim apa? NPWP. NPWP. Gua nggak punya kan. Berarti bener kah pengangguran itu beban negara karena emang nggak bayar pajak gua. Apa yang mau lu bayar? Gua nggak aja nggak Lu punya tetap NPWP. bayar sih menurut gua pajak. Lu makan nasi, Makan, lu jajan di kafe. Ya, itu kan Oh, beli. iya. Itu kan ada masuk PPN-nya. pajak. Lu beli bensin. beli. Oh iya ya itu subsidi. ya. Itu subsidi buat orang miskin. Berarti lu pertalit kan? Ih, Pertamax dong. Oh, berarti nggak subsidi. Nggak Yang subsidi. subsidi pertalit. Iya. Pertamax suruh bini gua harusnya Pertamax. Kan komisinya pertalit itu. Oh iya ya. Jadi lu nggak tahu ya? Sel, gua beli sel sekarang ditutup sel, suwe. Sama siapa ditutup ya? Terlalu ini nih. Ngarahinnya nih. Lu marahin lu yang nyebut-nyebut. Masih merintis ini. Ntar kalau udah ada backingan baru dah. Enggak. Aman ya? Memang itu kan untuk memajukan BUMN negara kita. Oh iya. Baik Pak Bahlil. Itu. Boleh Itu sekarang ngisi tujuan. kajian tuh banyak tuh. Hah? Ngisi kajian Pak Bahlil. Ngisi kajian. Oh iya. Iya kan banyak jadi- posternya kan. Oh iya ya. Poster yang ngisi kajian di Jadi sel. ini kan jadi ketua masjid gitu deh. Apa deh? Iya, Ya. aduh. Ket- Iya. Ketua masjid pemuda masjid Pemuda gitu deh masjid, pokoknya. Pak Bahlil. Gitu. Lu nganggur-nganggur ada kegiatannya. Iya. Ke podcast kayak gini, bikin-bikin konten. Apa aja. Keren banget Siapa gua tahu nih. lu ntar jadi menteri kan, menteri pengangguran. Ada tuh. Kita bikin aja biar gak ada kerjaan. Tapi emang lu nggak pada selain di stand up ya, aktivitas kalian tuh apa sih selain kerja dan stand up? Kalau lu nggak usah deh, udah terlalu banyak, ya kan? Naik gunung semua, Iya. bikin clothingan gini, udah terlalu banyak. Aktivitas lu banyak, Iya. walaupun jarang-jarang ya. Jarang-jarang. Iya. Kadang bulan depan, kadang 2 bulan lagi Iya, baru gitu. dapetnya gitu sih. Kalau yang lain, lu kerja kan 9 to 5, terus stand up setiap Sabtu, kadang keliling. Selain itu aktivitas lo apa? Ya paling main sama anak. Jadi bapak-bapak aja ya? Nggak semua kegiatan bapak-bapak Mancing nggak? gue bisa. Nah itu dia, mancing, keluar, kaos dibuka, nyiramin jalanan pakai ergot. Gue belum nyampe ke situ. Ngerokok depan teras? Udah. Udah, itu udah. Nongkrong di pos ronda? Kalau lagi jadwal ronda aja, main catur kayak Gua hampir gitu-gitu. tiap hari Kak. Kan emang gak ada kerjaan. Kan emang lu waktu luangnya banyak. Maksudnya kan gue belum jadi bapak-bapak, tapi gue tiap hari begitu. Karena circle-nya bapak-bapak. Enggak, karena Nggak ada nyari kawan aja gitu, nyari kawan depan teras gitu. Terus, ih pas ronda rame nih, ada kopi ikut gitu aja. Oh nyari kopi, Iya. buat begadang, Iya. buat ngeronda ya. Biasanya dikasih sih sama tetangga-tetangga, ini nih mas, abis ngeronda ya gitu, 20.000 lumayan. Iya, nggak apa-apa, pinter-pinter aja nyari duit mah. Iya, gitu. Laki-laki mah yang penting gerak ya. Betul. Iya, Lu kalau udah nganggur di rumah doang, kerak piring lu, nggak ngapa-ngapain, pojok, kagak kan? Iya, bener. Ngapain fungsinya? nggak ada. Ya udah, naruh piring juga kalau ada piringnya. Kalau kita nggak makan kan piring nggak kepake itu. Iya ya. Iya, ya makanya bergerak. Laki-laki mah tugasnya bergerak aja. Yang penting gue mah ya bener, gue yang penting tuh gue keluar ngapain aja gitu. Yang penting ada kegiatan yang bisa menghasilkan kalau gue. Kalau yang mau ngikutin jalur gue, Nggak usah, nggak usah ngikutin. Jangan, nggak semua wanita kayak istri dia. Dia bersyukur aja, dia beruntung. Udah dapet istri kayak gitu, lu bersyukur banget sih Deka, beruntung banget tau. yang penasaran sama istri gue, jangan. Susah dapetinnya. Tuh. Cuman orang tertentu dong yang bisa. Betul. Cuman Minimal udah punya ilmu hitam lah ya. Iya kayaknya istri lu belum sadar kan sampai sekarang. emang nggak pakai ilmu hitam, gue rajin sholat doang. Masya Allah. Itu. Kalau gua paling ngaji. Lu kenapa deh? Ngaji. Wildan, dia story-nya ini mulu ya, ngaji mulu ya. Iya, story-nya ngaji dia. Yang Ya, lainnya emang keliling open karena- mic. Dia story ditanyain materi udah aman belum Wildan? Aman materi mah. Aman, buset. Padahal story-nya ngaji doang. Ih, keren banget nih ya.
Ya paling ngaji gua. Dikomputin siapa? Terus Dikomputin siapa materi pas ngaji? nggak ada lah pas ngaji mah ngaji. Mau ngaji mah ngaji, nggak kumput ya. Komut mah ada. Kalau kalau ada yang anak mau ngaji diajarin gitu. Ya paling itu. Karena menurut gua kalau udah lulus pesantren tuh kalau nggak ngaji tuh percuma gitu. Kalau ninggalin ngaji tuh percuma gitu. Jadi memang hari-hari lu ngaji aja ngaji. Nggak Ya, kerja, jadi nggak setiap guru. hari juga sih ngaji. Malam Rabu, Jumat sore, sama malam Sabtu. Itu ngaji yang rutin ke masjid kan? Ke Kobong, pesantren, Oh iya. ke Kiai. Kalau yang nggak pesantren juga kan banyak juga ngaji di rumah bisa. Iya bisa. Di ini juga bisa Iya. ngajiin orang tahlil gitu-gitu kan. Iya, bisa. itu bisa. Deka tuh ngincer tuh biasanya bawa besek dia juga dia bawa. Sama rokok-rokok di gelas kan. Iya, itu yang gue cari kan rokok yang penting. Yang penting berapa? Udah nganggur ngerokok. Tapi lagi rokok bukan jadi yang utama nggak apa-apa. Iya, enggak. Yang penting makan dulu istri Benar. baru rokok. Jangan sampai istri lu kagak makan lu beli rokok. Enggak gua. Durhaka lu jadi jadi suami. Lu parah banget sih itu. Firaun lu berarti. Makasih ya udah pada datang teman-teman. Iya, juga Sudah sama-sama. datang, kita udah Terima kasih. 1 jam lebih nih ngobrol-ngobrol buat teman-teman yang udah nonton. Kalau kalian mau beli tiketnya tanggal 5 5 Desember. 5 Desember bakal ada showcase dari Stand Up Indo Kabupaten Tangerang. Ini posternya. Tempatnya di Kohia Kohia Coffee. Cafe. Di mana? Panongan. Daerah mana? Panongan. Di Panongan. Harga tiketnya 50.000. Kalian bisa beli tiketnya lewat link yang ada di bio Instagram @standupindo Indo Kaptang. Kaptang. Atau di kepoin aja lah ke sosmed-sosmed kita, nanti juga ada. Pantengin aja story-storynya. Makasih banyak Deka, Wildan, sama-sama. Raffi. Sama-sama, Semoga Deka. sukses acaranya. Amin. Tiketnya sold out. Kalian Amin. makin lucu-lucu dan Amin ya Allah. cita-citanya pada terkabul dah ya. Jadi Amin. komedian sukses ya. Amin. 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 Biar pada kagak punya keresahan kan yang lain lagi yang lucu gantian. Iya. Kalau orang udah ngerasa biasanya udah susah tuh bikin materi tuh. Lah kayak gue gini lah susah lagi lagi bingung lagi kayak hidup lagi baik-baik aja. Mudah-mudahan dikasih baik terus. Amin, Ya, biar amin, kalian amin. lah yang maju, ntar ada lagi generasi-generasi gitu. Terima kasih banyak udah nonton.